Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Elvira Damayanti dan rekan saya Aulia Rahmatianto. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi fikih munakahat yang bertema tentang konsep khitbah. Untuk yang pertama, pengertian khitbah. Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang sahih sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, di antaranya adalah pinangan, yaitu meminang atau melamar yang bisa disebut juga dengan khitbah, yang merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Khitbah menurut bahasa adalah adat dan syarak, bukanlah perkawinan. Khitbah hanya merupakan mukadimah atau pendahuluan bagi perkawinan dan pengantar ke sana. Khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak perempuan untuk menjadi istri kepada pihak laki-laki atau permohonan laki-laki terhadap perempuan untuk dijadikan calon istri. Seluruh kitab atau kamus membedakan antara kata-kata khitbah atau melamar dan zawaj atau kawin atau menikah. Adat atau kebiasaan juga membedakan antara laki-laki yang sudah meminang atau bertunangan dengan yang sudah menikah. Dan syariat juga membedakan secara jelas antara kedua istilah tersebut. Oleh karena itu, khitbah tidak lebih dari sekedar mengumumkan keinginan untuk menikah dengan perempuan tertentu, sedangkan zawaj atau pernikahan merupakan akad yang mengikat dan perjanjian yang kuat mempunyai batas-batas, syarat, hak, dan akibat tertentu. Khitbah dilakukan saat keyakinan sudah bulat. Masing-masing keluarga juga sudah mengenal dekat sehingga peluang untuk dibatalkan sangat kecil, kecuali ada takdir Allah SWT yang menghendaki lain. Dan khitbah tidak memberikan hak apa-apa kepada si peminang, melainkan hanya dapat menghalangi laki-laki lain untuk meminangnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berarti, janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, macam-macam khitbah. Yang pertama, khitbah bi'al-tasrih, yaitu ungkapan yang jelas dan juga tegas, di mana khitbah disampaikan dengan menggunakan ungkapan yang tidak bisa ditafsirkan. Yang kedua, khitbah bi'al-ta'rid, yaitu penyampaian khitbah yang menggunakan kata sindiran, sehingga bisa ditafsirkan menjadi khitbah atau juga bisa bermakna sesuatu yang lain di luar khitbah. Akibat hukum khitbah, khitbah hanya bermaksud memperlihatkan atau mengumumkan akan diadakannya pernikahan. Sekalipun ditujukan sebagai sebuah pengumuman, pihak laki-laki lain dilarang melamar di atas pinangan orang lain. Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur di dalam kompilasi hukum Islam pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Yang kedua, kebebasan memutuskan hubungan pinangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan lingkungan, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Kedudukan dalam pernikahan, menurut sebagian besar ulama, khitbah dikategorikan sebagai pendahuluan atau persiapan sebelum menikah. Dan melakukan khitbah yang mengikat seseorang perempuan sebelum menikah hukumnya adalah mubah atau boleh selama syarat khitbah dipenuhi. Khitbah diperbolehkan dalam Islam karena tujuannya hanya sekedar mengetahui kerelaan dari pihak perempuan yang dipinang, sekaligus sebagai janji bahwa pihak laki-laki serius dan akan menikahi perempuan tersebut. Selain itu, khitbah merupakan salah satu tahapan sebelum pernikahan.
namun tidak termasuk dalam pernikahan, sehingga meskipun sudah dikitbah tetap ada batasan-batasan yang harus diketahui oleh calon pengantin tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa kitbah belum bisa menjadikan dasar kedua belah pihak menjadi halal, harus tetap dalam koridor syariat. Hikmah kitbah. Sebagaimana dengan adanya syariat peminangan, ia juga memiliki hikmah di dalamnya, diantaranya adalah 1. Untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan setelah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak bisa saling mengenal. 2. Kemudian untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kesenangan dalam kehidupan berumah tangga, sebaiknya laki-laki melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dipinang sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan ini terus atau dibatalkan. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan mudah dimengerti, dan jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.